segala pendapat itu kan bisa kita terima ya, dan harus kita terima karena masing-masing orang punya pengalaman dan pandangan yang berbeda. Jika situasinya Mbak Permata menjadi konsultannya Joko Anwar, menerima skrip pengepungan di Bukit Duri, apa yang mau dirubah dan bagaimana Mbak menggambarkan karakter Jeffrey, karena Mbak punya pendapat yang sama sama saya. Itu sih yang saya penasaran. Gitu. Terima kasih. Saya boleh duduk lagi nggak sih? Boleh, tapi di situ. Ini dua orang aktor yang cerdas sekali, saya sangat beruntung banget kenal dengan mereka ini. Semoga jodoh ya. Amin. Oke, aku mau say hi dulu. Halo Kak Fili, halo Bang Joko, salam kenal, aku Dinda, panggil Dinda aja. Ya tadi kita udah cerita panjang lebar gitu soal hubungan di Bukit Duri. Seandainya aku jadi konsultan scriptwriternya Bang Joko gitu ya. Aku tahu selera orang pasti beda-beda kan ya. Ini jadi personal. Kalau aku merasa tadi sempat dibahas juga sebenarnya banyak karakter Jeffrey akan menurutku lebih kuat adalah ketika filmnya bisa memperlihatkan ruang-ruang dia menjadi vulnerable sebenarnya. Mungkin vulnerable dia sosok yang dia sangat tidak mau menunjukkan itu kan ke orang-orang. Mungkin di momen-momen di mana itu cuma kamera yang bisa melihat itu gitu. Selain itu, selain menjadi vulnerable juga momen dia menunjukkan kasih gitu ke entah ke orang lain atau ke sosok sesuatu gitu, yang menurutku itu akan bisa membuat penonton lebih merasa dekat dengan karakternya, bahwa aku sulit sekali percaya ada orang yang ultimate dia jahat. Kayak bahkan kalau kita ngomongin Hitler, kita tahu dia jahat ke orang-orang Jewish, tapi kan ke kelompoknya dia sendiri atau ke istrinya dia nggak akan seperti itu toh. Ke istrinya mungkin dia akan bisa menunjukkan sosok-sosok dia mencintai dan sebagainya gitu. Itu yang menurutku kayaknya lebih believable kalau itu ada gitu sih. Terima kasih. Sebelumnya selamat sore teman-teman semua. Aku benar-benar pengen banget ada di sini sebenarnya, tadinya bareng Omara. Tapi aku minta maaf sama Mbak Endah karena memang aku lagi persiapan syuting film intens banget. Tapi tadi aku bubarin karena nggak, aku harus datang. Aku harus ketemu. Jadi kalau nanti filmnya nggak selesai. Terima kasih. Aku tadi kepengin banget sebenarnya sebelumnya ngobrol apa aja, tapi Ari appreciate opini dari Mbak Indah karena memang sebagai filmmaker itu kita punya counterpart yang sangat berguna sekali dari penonton dan kritik untuk bisa memberikan masukan, karena tanpa kita menerima masukan kayaknya kita akan berhenti belajar. So it's really good, semua opini, semua kritik, bahkan kita percaya bahwa challenge kita sebagai kreator itu, tantangan yang terbesar adalah cobaannya itu adalah pujian, karena kalau kita menerima pujian kita merasa sudah bikin sesuatu yang hebat, mungkin kita akan tertutup, tidak mau belajar lagi, tidak menerima criticism. So we really appreciate that, thank you so much. Nomornya minta nanti aku jadikan konsultan. Tapi jangan mahal-mahal ya. Enggak, kasih persenan ke saya, itu gara-gara pertanyaan saya lah. Kita sendiri percaya bahwa kalau kita membuat film itu adalah medium dari audiovisual. Jadi kalau aku percaya bahwa segala sesuatu kalau bisa digambarkan sebaiknya tidak diverbalisasi, tidak diceritakan gitu. Ketika kita meng-create karakter dari Jeffrey, tadi udah cerita belum kalau kita bikin film ada karakter sheet segala macam? Belum. Oh ya. Jadi kalau misalnya kita bikin film, semua karakter dari mulai yang karakter utama sampai yang cuma satu line atau nggak punya line itu aku bikin karakter sheetnya dari mulai dia lahir sampai dia masuk ke cerita film. Lahir di tanggal berapa, di keluarga seperti apa,
SD, SMP, SMA gitu ya. Seperti apa lingkungannya. Kemudian aku bikin biografi yang melibatkan kejadian-kejadian yang bisa menjadi core traumanya seperti apa. Karena kita kan dibentuk oleh beberapa kejadian dalam hidup kita yang menjadi karakter yang sangat kuat. One of them is core traumanya seperti apa. Kemudian ada deepest desire dia seperti apa setelah terbentuk dari sebuah lingkungan, keluarga, sekolah, pertemanan, dan sebagainya. Kemudian ada deepest fear-nya seperti apa, dan itu ketika kita persiapan syuting, workshopnya itu nggak baca skenario ya, kita nggak banyak baca skenario, jadi nggak line yang ada dialog di skrip kita ulang-ulang, nggak seperti itu, malah kita jarang banget, tapi kita coba gali karakter yang sudah kita bangun, kita crafting bersama, sehingga ketika nanti pemain masuk ke set, bahkan kita jarang bilang action, karena ketika mereka masuk ke set, mereka udah jadi karakter mereka masing-masing. Ada beberapa trait dari karakter setiap pemain, setiap peran yang ada dalam film Penghubungan di Bukit Duri yang tidak diceritakan secara verbal. Misalnya, khususnya masalah vulnerability dari Jeffrey itu adalah sesuatu yang kita pay attention banget. Karena apa? Karena Jeffrey ini tadi mungkin udah dibahas sama Billy juga, adalah satu karakter yang kompleks banget. Inti dari film ini sebenarnya adalah untuk kita sebagai orang Indonesia yang hidup dalam sebuah sistem yang kita tahu tidak pay attention atau tidak begitu memperdulikan pendidikan, education system fail us, tidak bisa menciptakan satu ruang yang safe bagi murid, bagi siswa, dan bagi pengajar untuk bisa memberikan yang terbaik yang mereka punya. Bukan saja dalam transaksional belajar mengajar secara akademis, tapi juga pembentukan karakter, very important. Khusus karakter Jeffrey, dia adalah bisa dianggap sebagai karakter yang menjadi titik tumpu dari cerita Penghubungan di Bukit Duri. It's very complex, it's very vulnerable, dan beberapa vulnerability dia itu ditunjukkan secara gambar dalam film Penghubungan di Bukit Duri. Yang pertama, ketika pertama kali mungkin kalau teman-teman nonton masih ingat, ketika adegan pertama kali mereka ada di mobil, terus teman-temannya bilang, kita berburu Cina, kita berburu babi. Itu ada beberapa detik Jeffrey nggak menjawab, dia berpikir, should I go with this or not? Itu satu. Yang kedua yang paling mungkin sangat obvious adalah ketika dia membuka pakaiannya, membuka celananya. Itu satu kesempatan bagi kita sebagai pembuat film untuk menunjukkan bahwa Jeffrey punya background, dia punya backstory-nya dia adalah abuse kid. Terlihat luka yang sudah lama ada, seperti luka surutan rokok, luka dari senjata, dan itu ada di karakter sheet, tapi kita tidak ceritakan secara verbal kepada penonton karena we choose menunjukkannya secara visual karena kita merasa bahwa it's lebih respecting the audience ketimbang diceritakan secara verbal. Ketika dia membuka celananya di hadapan bapak kepala sekolah, dia menutupi crotch-nya dia untuk menunjukkan bahwa ini seorang anak yang kita kira tidak punya nilai karena dia adalah seseorang yang kayaknya tidak bisa menilai gitu, nggak punya perik manusia. Tapi when it comes to humiliation, dia tetap bisa merasai itu, dia menutupi crotch-nya. Terus kalau teman-teman lihat ketika dia akan membakar bapaknya Rangga, dia tidak tertawa seperti di film-film Indonesia yang lainnya. Tapi dia nangis. Kalau teman-teman lihat ketika dia mau bakar bapak Rangga, dia nangis. Kenapa? He has to do it. Karena kalau dia tidak melakukan itu, he will lose the respect from his peers, dan dia akan kehilangan itu. Satu-satunya membuat dia bisa bertahan hidup adalah respect from others, respect from his peers. Probably it's not pure respect karena ada juga fear di situ. Jadi gabungan antara adoration, fear, and respect toward Jeffrey itu adalah sesuatu yang membuat dia keep going. Jadi he had to do it. He has to kill this person karena without that dia tidak akan dianggap sebagai leader lagi. And he lives for that gitu. Terus the most vulnerable moment dalam film ini adalah, dan kita semua nangis, bibi kita nangis, aku juga nangis, Simon juga nangis, adalah ketika Edwin
ketika dia membunuh Jeffrey, Edwin bilang, Jeff, maaf Jeff. For the first time in his life, ada orang yang meminta maaf kepada dia secara tulus. He looked into his eyes dan bilang, Jeff, sorry Jeff, minta maaf Jeff, maaf Jeff. Itu adalah momen buat kita yang sangat, itu berat banget syutingnya. Itu adegannya kita banyak yang kameranya jumpalitan segala macam, tapi itu kameranya cuma statik nunjukin matanya Omara, and we are very lucky because we have Omara sebagai aktor yang bisa mencerminkan itu. Apa yang dilakukan oleh Jeffrey ketika Edwin minta maaf? Dia tersenyum secara tulus. He smiled karena the first time in his life dia merasakan ada orang yang care sama dia. Jeff, maaf, I don't want you to die. Walaupun tidak dikatakan secara langsung. So, vulnerability di karakter Jeffrey itu kita sematkan di banyak sekali momen, but of course we chose to do it visually. Probably it's enough for some audience, probably it's not enough for all audience. Tapi sebagai filmmaker we have to choose, and we chose that way. So mudah-mudahan ada teman-teman yang bisa nangkep itu. Tapi that's the path yang that's the route yang kita choose to tell the story of Jeffrey. Ada beberapa lagi ya sebenarnya. Ya. Ada banyak. Tadi ada pertanyaan dari seorang Pak Guru. Ya. Apa yang menyebabkan ini LSF memberikan usia 17 tahun dan bukan 21 tahun? Ya, terima kasih. Ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan. Pertama, kalau kita ngomong violence di film Penghubungan di Bukit Duri, kita diskusinya, jadi kita di Kamensi Pictures, kebetulan aku punya teman-teman yang akhirnya memutuskan untuk bikin PH bareng. Kayak Prilly juga bikin PH sama teman-teman, I think this best thing karena punya satu tim yang satu visi. Nah, khusus untuk Penghubungan di Bukit Duri, kita diskusinya lama sekali untuk memutuskan how far we would want to go with this violence gitu. Apakah kita tunjukkan secara eksplisit, apakah kita tunjukkan secara tidak eksplisit. Dan tujuan kita pertama salah satunya adalah untuk to raise alarm bahwa budaya violence di Indonesia, terutama di generasi muda, itu sangat alarming sekali. Kita melihat bahkan setiap hari ada video baru bagaimana anak-anak tawuran, bahkan tawuran sampai tangannya putus. Anak-anak SMA memukuli gurunya. Jadi kalau kita ngomong violence, budaya kekerasan di Indonesia, kita paham ya gimana mengerikannya budaya kekerasan di Indonesia. Yang sangat menyedihkan lagi, di generasi muda mereka juga sangat dekat dengan itu. Mereka masuk sekolah sudah ada pepeloncoan, sudah ada ospek oleh senior mereka. Kalaupun mungkin sekarang ospek itu tidak dalam bentuk yang literal, tapi juga dalam bentuk yang lebih psychological. Misalnya, lo harus ikut tawuran atau lo harus tawuran. Kalau enggak, lo nggak akan dianggap sebagai junior gue yang worthy gitu. Lo nggak layak masuk sekolah kita kalau lo ikut tawuran. Jadi pengenalan tentang budaya kekerasan itu di Indonesia itu sangat mengerikan banget. Dan kita sebelum bikin skenario ini, bikin riset, kita cuma bisa mengelus dada. Termasuk kata-kata kotor yang ada dalam film ini, it's true. That's how people. Kalau misalnya ada yang bilang anak gua nggak ngomong kayak gitu, mungkin di rumah lupa. Tapi kalau di luar ngomongnya seperti itu. So kembali ke masalah violence, how far we want to go with this violence. Akhirnya kita memutuskan bahwa untuk memperingatkan orang Indonesia, penonton kita, tentang seberapa mengerikannya budaya violence di kalangan generasi muda sekarang, udah nggak bisa lagi dicolek. Itu harus ditabok orang penonton, orang Indonesia yang nonton film Penghubungan di Bukit Duri. Kita udah nggak bisa colek lagi, harus ditabok. Karena apa? Ada so many movies yang mencoba untuk mengetengahkan budaya kekerasan sangat mengerikan Indonesia dengan cara yang halus. Nggak bisa, harus ditabok. Tapi kita juga masih membuat guidelines di dalam film Penghubungan di Bukit Duri. Guidelines-nya apa? Jangan sampai itu menjadi sesuatu yang eksploitatif. Jadi kalau teman-teman lihat di film Penghubungan di Bukit Duri,
Real violence yang eksplisit itu cuma 2 kali, yang dibakar sama dengan yang di WC. Everything else itu ada di kepala kita, kepala penonton. Misalnya ketika adegan pemerkosaan di depan, ketika baju dari Sylvie mulai dirobek, kamera pan away. Jadi itu sama sekali nggak ditunjukkan. Even Sylvie bajunya dirobek. Ketika baju dirobek, kita memilih untuk pan away. Karena apa? Karena kita sangat menghargai manusia. Kita tidak mau melihat seorang manusia di degrading, terutama seorang anak perempuan gitu. Jadi kita menghindari eksploitasi. Demikian juga dengan kekerasan-kekerasan lain, semuanya itu ada di kepala penonton. Kenapa terasa sangat hard hitting? Karena it's real, situasinya real, karakternya terasa real. Kenapa karakternya terasa real? Karena mereka fully realize, mereka punya kehidupan, cara mereka berbicara, bukan karena to serve the purpose of the skenario atau for the movie, tapi dia fully realize. Ketika mereka berdiri bertiga, mereka nggak ngomong yang ada di skenario, mereka ngomong soal kehidupan mereka. Misalnya ketika ada adegan 3 orang anak laki-laki menunggu mobil Jeffrey datang karena mereka punya kejutan, yaitu mereka punya anak Cina yang ditaruh di bagasi. Itu mereka berbicara soal bapak mereka. Bapak lu koruptor ya, lu suka nyuri, bapak kacau banget segala macam, dengan omongan yang sangat kotor itu. Itu adalah cara kita untuk menunjukkan satu fakta bahwa karakter-karakter ini fully realize, mereka hidup sebagaimana manusia. Jadi ada sisi kehidupan, ada keluarga dan segala macam. Dan tentunya kita memilih untuk tidak menunjukkan mereka hidup di rumahnya seperti apa, karena it's different kind of film. Karena film kita judulnya Pengukuhan di Bukit Duri, jadi kita fokus di masalah pengukuhan. Jadi kalau kita ngomongin violence, kenapa LSF tidak memberikan 21+, karena memang violence itu sebenarnya Mbak Debra enggak banyak, tapi terjadi in our mind gitu, karena sangat realistis. Lalu tadi ada diskusi sedikit, tapi saya